Baik, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ingin master dalam pertumbuhan, master dalam mengelola bisnisnya, master menjadi tim, master menjadi orang tua, menjadi Gen Z yang berkualitas. Tos kiri kanannya katakan engkau luar biasa, engkau luar biasa. Kang Hafiz, silakan duduk kembali. Boleh kita lanjutkan? Saya nggak dengar. Boleh ya? Mau sampai jam berapa? Mohon maaf, nanti hari ini mulai selesainya sampai malam. Mohon maaf, nggak apa-apa ya. Mungkin tadi malam kan hari pertama kan sudah tidur tuh. Kita sampai maghrib kan hari pertama. Hari kedua juga udah tidur awal kan. Nah ini nanti malam nih. Kayaknya sampai malam. Karena kan kemarin diumumkan sampai malam tapi ternyata enggak kan. Soalnya ada tuh yang bersyukur. Alhamdulillah hari ini enggak sampai malam. Bisa tidur lebih cepat gitu. Katanya ada yang seperti itu. Tapi nanti malam ini insya Allah kemungkinan besar sampai malam. Tak apa ya? Ya oke. Gas ya. Jangan GR, jangan GR, enggak. Saya cuma nata aja. Ya, cuman gini-gini aja kok. Oke. Siapa yang mendapatkan pembelajaran yang luar biasa? Yang merasa beruntung ada dalam ruangan ini? Gitu dong ya. Nah. Ini Pak Bos sekalian kita belum mulai materi loh. Saya belum mulai materi, tadi itu baru pengantar. Ya, belum mulai ya. Baik, tolong baca slide yang ada di depan. Yang ini maksudnya. Tolong baca bersama-sama. Ya. Jadi Pak Bos sekalian, Anda harus mengkaitkan materi ini dengan apa? Dengan apa? Bukan. Dengan games kita di awal tadi. Tadi kan saya memperagakan 3 situasi kan? Ya. Tolong Anda kaitkan materi ini dengan 3 situasi yang saya peragakan tadi di awal. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Ini namanya Starling alias Starbucks keliling. Ya, Starling. Ini namanya apa? Alias Starbucks keliling. Ya, begitu itu kan? Nah. Tadi sudah kan? Sudah dipraktekkan tadi? Nah, ya. Kurang lebih seperti itu. Harganya biasanya naik turun, tidak lebih atau mungkin lebih sedikit, kurang sedikit, ya kisaran naik turun 4.000. Betul atau betul? Ya, ini situasi yang pertama ya. Jangan-jangan ini sepedanya yang difoto ini ya? Kenapa Anda jadi berantem? Gitu Mas? Kira-kira tadi cocok mana? Cocok yang di sini mesti ya. Iya dong. Semua akan saya kaitkan dengan materi ini. Fakta yang Anda lihat tadi pagi Pak Bos sekalian, begitu saya buka materi, semua akan saya kaitkan dengan materi ini. Jadi tidak akan terputus dari permainan tadi dengan materi yang ini. Dan insya Allah Anda akan membawa pulang lebih banyak dari materi ini. Ya. Yang kedua, apa nih? Ya,
Dan kopi-kopi kekinian yang lain. Kan sekarang menjamur kan? Ini hanya salah satu temannya. Ada yang bertumbuh, ada yang decline. Untuk yang di segmen ini, baik yang sudah terkenal maupun yang belum terkenal, baik yang masih di level kota, daerah atau provinsi maupun yang sudah menasional. Ini nih pemainnya banyak sekali yang di sini nih. Ada yang terkenal ada, tapi sudah decline ada. Ada yang juga lagi sedang bertumbuh. Oke, itu yang kedua. Pertanyaan saya, yang pertama dan yang kedua yang dijual sama atau sama? Sama-sama kopi. Oke. Sama-sama kopi, Bapak sekalian. Situasi yang ketiga adalah bisa dibaca L-Baka. L-Baka ini Pak Ibu sekalian, harganya yang paling murah, berapa itu? Yang paling murah 125.000, yang di sini dikatakan kopi hitam, di sana namanya black coffee. Di sini kopi hitam 4.000, di situ black coffee berapa harganya? 125.000. Garis miring Americano. Nah, itu kopi hitam. Sama-sama kopi. Tapi beda harga. Ya. Pertanyaan saya, produk Anda ingin berada di posisi A, ini, ingat yang B tadi posisi yang saya peragakan masih ingat? Yang kayak mana? Ya, yang saya panggil. Oke. Pertanyaan saya, produk Anda ingin berada di posisi A, posisi B, atau posisi C? Saya nggak dengar? Oh, jadi produknya ingin berada di posisi? Nah, ingat, itu yang Anda putuskan, inginkan. Ada nggak konsekuensinya? Nah, ingat. Setiap kali keinginan ada konsekuensi logis yang mengikutinya. Dan konsekuensi logis yang mengikutinya itu berat atau berat? Susah atau susah? Menantang atau menantang? Nah, bekalnya sudah disampaikan Dr. Is, Pak Arief, Pak Ahmad, dan Pak Tri. Itu bekal diantaranya plus bekal-bekal yang akan saya sampaikan termasuk hari ketiga dan hari keempat. Bisa dipahami? Oke. Karena Anda jawab susah tadi kan? Nah, menjadi tidak susah ketika Anda bisa menginternalisasi bekal hari pertama sampai hari keempat. Tolong konsentrasi. Jangan sampai Anda apa? Hah? Ya. Seluruh tatapan mata Anda bisa saya perhatikan dari sini. Baik yang serius maupun yang sudah berada atau mau pindah ke alam lain. Semua bisa saya lihat dari sini, baik yang di depan maupun di belakang. Jadi jangan harap Anda akan mendapatkan kesempatan ingin bermigrasi ke alam lain. Enggak akan. Boleh atau boleh? Kenapa coba? Karena saya bertanggung jawab agar pengetahuan ini Anda bisa serap 100%. Bayangkan kalau belajar. Itu serapannya kayak mana coba? Terus ngapain datang ke sini? Halo? Siap bertanggung jawab terhadap materi yang disampaikan? Dengan cara apa? Nah, ya, kalau udah mulai kerasa ngantuk, pinjam korek api, ganjel sini, jangan sampai berkedip satu kali kedip pun. Siap atau siap? Nah, angkat tangan kanan, tepuk sebelahnya. Besti. Saya pinjam telingamu. Nah, pegang telinga temannya. Mulai detik ini,
Apabila ada seseorang yang mulai migrasi ke alam lain, maka tindakan saya seperti ini. Nah, jelas ya? Jadi siapa yang paling bertanggung jawab terhadap orang yang di samping kanannya? Saya nggak dengar? Nah, jadi kalau sampai ada yang di samping kanannya mulai migrasi ke alam lain, yang di sebelahnya orang yang bertanggung jawab. Siap atau siap? Oke. Baca bersama-sama. Saya nggak dengar. Ini pertanyaan tentang apa? Apa kaitannya dengan 3 gambar yang Anda lihat di awal tadi? Tadi kan Anda melihat 3 gambar di awal. Dan 3 gambar itu sudah saya praktekkan di sini tadi. Lalu muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, tolong baca sekali lagi. Jawabannya apa? Angkat tangan dong. Jawabannya mana? Jawabannya apa? Bukan. Oke. Jadi tentang apa? Oke, simpan dulu jawaban Anda ya. Nah, ini pertanyaan besarnya ini. Ya. Baca bersama-sama. Oke. Ini masih mirip pertanyaannya dengan yang pertama tadi ya. Ternyata situasi yang ini ada lagi yang lain. Ya, ada lagi yang lain. Baca bersama-sama. Saya nggak dengar. Coba gambar yang pertama tadi, Kang. Ini kerudungnya lebih kurang harganya berapa, yo? Lebih kurang 30.000 ya. Kalau yang gambar berikutnya tadi lebih kurang berapa? 200.000 ya. Kalau begitu, slide sebelumnya Kang, kalau begitu baca lagi pertanyaannya. Jawabannya apa? Oh gitu, bukan. Oke. Ya, simpan dulu jawabannya. Minta slide yang berikutnya, Mas. Lagi. Baca bersama-sama. Saya nggak dengar. Angkat tangan kanan. Cium. Gimana rasanya? Ngaku-ngaku. Harusnya yang jawab bukan Anda. Siapa yang harusnya dan pantas menjawab? Orang yang... Coba diangkat. Iya, banyak kan pengusaha di luar sana ngaku-ngaku produknya bagus, ya kan? Ya, harusnya yang ngaku itu orang lain. Apa gunanya Anda ngakui? Nggak ada impact-nya. Orang lain yang harus Anda minta mengakui produk dan jasa Anda. Jangan Anda sibuk ngakui produk sendiri. Buat apa? Itu nggak datangin duit. Yang datangin duit orang lain. Gitu. Tadi gimana hasilnya? Oke, berikutnya. Ini Pak Bos sekalian, sebelumnya Kang. Ini harganya ada yang 20.000, 15.000. Betul atau betul? Tapi kenapa ada yang harganya, baca ini. Saya nggak dengar. Apakah? Harganya berapa ini? Tapi faktanya ada yang harga 20.000-an. Munculkan pertanyaannya lagi, Kang. Baca bersama-sama. Jawabannya apa? Oke, bagus. Berikutnya, Mas. Next. Baca bersama-sama. Oke, bentar dulu. Kita lihat faktanya dulu ya. Faktanya adalah dengan penerbangan yang sama, di hari yang sama, menggunakan jenis pesawat yang sama, Airbus 230,
230 atau 320 ya? 320. Hari yang sama menggunakan pesawat yang sama, kenapa harganya bisa berbeda? Itu yang paling murah 1.300.000. Di bawah harganya 3.100.000. Slide sebelumnya Kang, baca bersama-sama pertanyaannya. Jawabannya apa? Oke, ya. Lanjut Mas. Next, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saya nggak dengar. Tadi Pak Bu sekalian mulai dari kerudung, deodoran, oke? Dan harga tiket pesawat, Anda melihat harganya macam-macam, termasuk 3 jenis perkopian di awal. Lalu muncul pertanyaan. Berarti apa jawaban dari pertanyaan ini? Saya nggak dengar. Ada yang bisa jawab? Bisa dipahami kan pertanyaannya? Ya gimana? Karena Budi angkat tangan, Budi yang boleh jawab. Ya, yang lain itu cuman bisa ngomong doang tapi nggak pernah angkat tangan. Semua oh gitu ya. Wah, luar biasa. Iya. Luar biasa jawaban Budi. Ya, salah. Karena salah, ambil 1 kopi. Ambil 1. Nah. Siapa lagi? Nah, entar dulu. Yang pegang mic yang punya otoritas. Pak Sigit dulu. Jawabannya apa? Ini mesti pengen salah ini. Di masing-masing kopi tadi yang dicontohkan di depan, tidak ada persaingan antar level tadi. Lalu? Karena masing-masing punya pelanggan yang berbeda-beda. Punya isi kantong yang berbeda-beda. Sehingga seringkali kita pengen semuanya jadi pelanggan kita. Gitu. Padahal tidak mungkin semua pelanggan itu menjadi pelanggan kita. Sehingga bisa dibilang tidak ada persaingan di bisnis. Di bisnis. Meskipun itu sama-sama levelnya sekalipun, tadi ada merek yang sama yang sedang turun ataupun yang sedang naik itu ya. Tidak ada persaingan, yang ada adalah kemitraan di antaranya. Luar biasa, makasih. Saya nggak paham, ambil. Ambil nggak? Ya Bu, boleh, silakan Bu. Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Hadijah, Klinik Utama Nur Hadijah di Bandung, dari Bandung. Menurut saya. Ini kliniknya konsen di jasa apa? Kebidanan. Oh kebidanan. Ya, melahirkan. Melahirkan ya. Iya, ada metode mengurangi sakit persalinan dengan teknik akupuntur. Wah. Iya, pertama di Bandung, insya Allah. Jadi nggak sakit Bu kalau melahirkan? Mengurangi sakit dengan cara alamiah. Oh gitu. Karena dengan akupuntur kita akan mengaktifasi hormon endorfin tubuh kita. Sehingga rilis ibu yang melahirkan dan setelah melahirkan lebih fresh. Ada trainingnya itu ya? Karena memang itu harus ada legalitas. Dan kita harus tersertifikasi. Jadi kita hanya dalam ruang lingkup tim saja, Coach. Baik Bu, jawabannya apa? Pertama adalah branding. Branding. Ya. Branding itu include dengan dia, kalau brandingnya, misalnya kita pengen segmentasi A. Otomatis kita sudah mempersiapkan apa? Bahan baku kualitasnya tinggi. Kemudian tentu service excellence-nya kita sangat perhatikan. Itu barangkali Coach, terima kasih. Oh iya, singkat.
Karena saya masih loading, Ibu bikin saya loading, ambil Bu hadiahnya. Nah, ya. Nah, silakan Bu. Oke, Gen Z yang belakang, nggak apa. Ya. Iya. Anaknya Mas Priyo. Ayo, munculkan pertanyaannya lagi, Kang. Cik. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hal yang terjadi? Padahal apa terjadi persaingan? Kalau menurut saya, disclaim ya. Mereka bersaing pada value-nya, Pak. Apa yang value-nya mereka tawarkan. Sehingga ketika pelanggan itu menggunakan produk dia, ada suatu kesan tersendiri ketika after sale-nya ya. Bagaimana, misalkan nih, kereta itu kan banyak ya Pak. Dalam satu gerbong itu ada yang luxury, ada yang ekonomi, ada yang premium. Apakah produk ini yang luxury apakah laku atau enggak? Mereka tetap laku, bahkan satu gerbong full semua. Karena seseorang mereka cenderung pengen merasakan sesuatu yang beda, Pak. Terus? Oke. Dengan pelayanan value yang tentu kita tawarkan, hal ini semakin tinggi value yang kita tawarkan, maka pelanggan juga akan memiliki kesan tersendiri terhadap kita. Mungkin seperti itu sih, Pak. Oke, ya. Terima kasih luar biasa karena Gen Z yang menjawab. Nah, boleh ambil satu ya. Nah, silakan. Oke, lanjut dulu. Next. Baca bersama-sama. Ya. Terus yang kuning bawah, baca. Apalagi di Jogja Pak, sekalian, Anda kalau ke Jogja itu ya, setiap sudut pojokan jalan itu ada kopi-kopi kayak gitu tuh. Tumbuh, tumbang. Nah, itu survei. Saya sendiri nggak pernah menghitung, cuman data menunjukkan ketika kita cari, itu yang paling banyak pertumbuhannya itu di Jogja. Pokoknya asal ada ujung jalan, nah itu jadi tempat nongkrong kopi. Ya, baik, mari kita lihat situasi yang berikut ini. Ini apa? IIMS, apa itu? Indonesia International? Ya. Di sini Bapak sekalian banyak sekali varian, banyak teknologi dari listrik, bensin atau kombinasi di antara keduanya. Iya atau iya? Model mau cari apapun ada, mau cari yang berapa cc pun ada. Itu fakta yang terjadi. Nah, berikutnya Mas. Ini juga sama. Semua jenis tepung sekarang itu ada. Mau jual harga roti yang berapa ratus ribu pun, itu tepungnya udah tersedia sampai di roti yang levelnya bawah. Sekarang banyak sekali pilihannya. Ya toh ya? Yes or yes? Nah, iya. Mau yang gulanya tinggi atau rendah? Ada. Kan ada tuh beberapa orang yang khawatir ketika makan roti yang gulanya tinggi, ya tuh ya. Nah, ada juga produsen tepung ini yang siap menyiapkan tepung yang glutennya itu apa? Rendah, Bapak sekalian. Next Mas. Inilah yang namanya, apa baca bersama-sama? Saya nggak dengar. Itulah yang namanya konten dan konteks Bapak sekalian. Apa yang Anda lihat di depan tadi pagi dan juga beberapa slide yang Anda tonton di layar ini, semua berbicara antara konten dan konteks. Apa itu konten dan konteks, Pak? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Itu. Siap atau siap? Oke. Kata seseorang yang luar biasa ini, dia mengatakan bahwa, angkat tangan kanan, tepuk sebelahnya, bestiku. Saya mengenal seseorang
yang mengatakan, bacain. Pertanyaan saya, ilmu apa yang beliau maksud dari kata-kata ini? Apa? Iya, ilmu konten dan konteks. Pengakuan beliau bagaimana? Bahwa selama ini ketika dia akan melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, dia menganalisanya tuh panjang sekali. Sampai bahkan lebih dari 10 langkah yang biasa dia lakukan. Dengan memahami konten dan konteks, 10 langkah menurut beliau nggak perlu lagi. Cukup berapa langkah? Jadi beberapa strategi akhirnya dia buang. Dan memang Pak Bu, kelebihan guru kita itu di sini. Menyederhanakan sesuatu yang rumit. Jadi simple. Itu memang ahlinya beliau. Siapa yang ingin memperpendek analisa bisnisnya? Tapi duitnya masuk banyak. Mana orangnya? Tos kiri kanannya katakan engkau luar biasa bos. Ya. Boleh saya lanjutkan? Apa itu konten, apa itu konteks? Saya tidak bertanggung jawab apabila Anda gagal paham. Oke. Salah satu inti materi dari The Masterclass adalah materi ini Pak Bu. Selain materi-materi yang sudah Anda pelajari dari hari pertama sampai hari kedua. Boleh saya lanjutkan? Kita belajar konten dan konteks ya. Yang kata Pak Tri, dengan ini saya lebih mudah menjalankan bisnis. Saya nggak perlu ruwet-ruwet ternyata analisa, observasi sana sini, belajar sana sini. Saya nggak perlu lagi katanya. Baca bersama-sama. Oke, ingat ya. Konten itu secara sederhana adalah apa isinya. Apa isi yang Anda jual? Apa isi yang ada di dalam gelas ini? Itu konten. Oke, kita belajar lagi lebih jauh. Baca bersama-sama. Anda kalau membaca konten adalah apa isi, apa aja? Komunikasi. Saya nggak dengar komunikasi. Terus? Ya. Ingat, Anda boleh catat, tapi catatnya versi singkat ya. Titik komanya nggak perlu dicatat ya. Karena ini kita mau versinya mengefektifkan waktu, Pak Bu. Ya. Apa isi dari pertama komunikasi? Itu konten, isi dari ucapan Anda, komunikasi Anda, kata-kata Anda, itu konten. Layanan dan juga produk, itu konten. Ya. Berikutnya Mas. 1, 2, 3. Ya. Materi, informasi, pesan yang Anda hasilkan, Anda buat, Anda sampaikan kepada siapa? Kepada ITM Anda. Warga MMC Pak Bu, kalau bahasa ITM mestinya sudah pada familiar. Yang belum familiar dengan ITM, mana tahu ada yang pertama kali masuk dalam ruangan ini, tanya sama warga MMC yang lain, apa itu ITM? Tapi secara sederhana, mereka adalah customer yang Anda bidik. Kalau dipanjangkan, ideal target market. Nah. Satu, dua, tiga. Saya nggak dengar.
Fokusnya konten kemana? Ke kualitas. Bikin kopi harus berkualitas. Kopinya nggak boleh nyantol di tenggorokan. Kopinya nggak boleh bikin orang batuk. Nah, berfokus pada kualitas. Kejelasan. Kopinya harus jelas isinya apa aja. Nilai, relevansi dari yang Anda produksi. Atau Anda sampaikan alias dijual. Oke. Clear sampai sini? Saya nggak dengar? Oke. 1, 2, 3. Saya nggak dengar. Pertanyaan itu, Pak Bu, adalah pertanyaan dari konten. Yang harus Anda jawab ketika Anda ingin menemukan yang namanya konten. Apakah menarik? Mudah dipahami? Atau punya value alias manfaat untuk customer Anda? Kalau Starling tadi isinya apa? Iya, isinya apa ini? Starling ini. Oh iya, air panas. Apa lagi? Iya, kopi saset itu isinya apa? Kopinya sama nggak isinya sama di situ? Ya, yang ini Pak Bu sekalian ya. Ini isinya jagung, serat jagung yang diberikan aroma. Jadi kalau diseduh, orang yang 1 kilometer jauhnya dari sini diharapkan tertarik untuk minum kopi ini. Nah, jadi ini ada parfum di dalamnya. Oke ya? Supaya orang yang 1 kilo. Nah. Loh, ini kan saya kan nyampaikan konteks, jadi ya ini isinya itu. Dan ini mereka juga nyampaikan bahwa ini sasetan gitu. Oke? Nah sekarang saya mau nanya, isinya apa yang di sini? Sama nggak kopinya itu? Beda. Yang di sini Bapak sekalian, yang digiling biji kopi asli. Apalagi tadi baka, kopi baka. Kopi baka itu Pak, yang dijual fokus Arabica. Anda tahu Robusta dan Arabica harganya berlipat-lipat dibanding Robusta. Arabica lebih mahal. Dan di baka itu Pak, ada 200 jenis kopi Arabica dari seluruh penjuru dunia. Dan berbagai macam varian rasa. Padahal kopi Arabica tapi aromanya stroberi. Seluruh dunia dia bisa siapkan di sini. Ya, itu berarti berbicara apa barusan nih? Konten, ini konten. Dan ITM Anda harus tahu kejelasan tentang apa yang Anda sajikan ini. Bisa dipahami? Oke. Baca bersama-sama? Saya nggak dengar? Lanjut yang kuning. 1, 2, 3. Ya, tadi konten, sekarang konteks. Konteks berbicara kepada siapa, kapan kita sampaikan produk itu, di mana produk itu kita sampaikan, bagaimana caranya, dan why, kenapa kita mesti menyampaikan produk kita. Itu konteks. Hati-hati Pak Bu, Anda belajar ini, kualitas perusahaan, produk Anda pasti jauh lebih baik dari sebelumnya. Iya, insya Allah gitu. Siap atau siap? Nah, Anda tadi sudah memutuskan, Anda pilih yang di sini kan? Nah, saya tadi udah dibisik-bisik. Kos, enggak ke Nampan Raja aja? Jangan-jangan saya di situ mau dijadikan barista pula nanti. Kalau kosong baristanya nanti saya ngelamar ya.
Kapten Ernie gitu. Nah, udah pernah belum ke Nampan Raja nih, yang lain nih? Masa ke Bogor nggak mampir ke situ? Coto Makassarnya. Wah. Nampan Raja. Cari di Google. Ke situ. Enak-enak tuh ya. Ayo Coto Makassar di situ ya. Nanti mampir ke situ ya. Makanya kalau ada event MMC, kalau acaranya 4 hari, datanglah atau siapkan waktu 5 hari gitu. 1 harinya untuk, iya dong gitu. Mana mau healing pasangannya ketinggalan. Ya, oke, konteks ya, lanjut Kang. 1, 2, 3. Oke. Ini maklumat tambahan Pak Bu sekalian. Konteks itu berbicara situasinya kayak mana, lingkungan seperti apa yang kita ciptakan di dalam bisnis kita, atau kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah kita atur sedemikian rupa, di mana produk Anda, konten Anda disajikan. Ya. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Saya nggak dengar. Jika produk Anda ingin dipahami, ingin diterima, ingin dibeli, orang berbondong-bondong beli produk Anda, maka yang berada di belakangnya adalah konteks. Jadi kalau backingannya nggak ada konteks, produk Anda bisa jadi nggak dipahami oleh ITM Anda. Kayak mana caranya dia mau beli kalau Anda nggak bisa pahamkan ITM produk Anda. Jadi konteks itu backingannya konten Anda. Jadi kalau Anda jual, sudah capek jualan apa segala macam, kontennya bagus, berkualitas, tapi Anda nggak punya sentuhan konteks, itu jawaban dari pertanyaan kenapa produk Anda nggak laku. Kenapa? Karena nggak ada sampul konteksnya. Nggak ada backingan konteksnya. Makanya ITM Anda nggak mengerti, ini orang jualan apa sih? Ini restoran ini maunya apa sih? Nggak ada bedanya dengan yang lain. Ini produk ini muncul lagi, ini apa sih bedanya? Di luar sana kan ada yang sama gitu. Ini salah satu keahlian guru kita nih. Hebat bikin konteks guru kita itu. Nanti saya akan buktikan di belakang. Ya, lanjut. 1, 2, 3. Kalau Anda sudah belajar tentang pemahaman mendalam 360 derajat, maka pemahaman itu juga harus sampai kepada ITM Anda, Bapak sekalian. Anda diminta untuk memahamkan ITM Anda secara apa? Mendalam. Jadi kalau pahamnya ITM Anda setengah-setengah, bahkan seperempat dari produk Anda, itu artinya apa? Ya, dia tidak akan pasti dia tidak akan mengambil keputusan beli. Wong dia tidak mendalam kok. Kenapa nggak mendalam? Tidak ada sentuhan konteks di produk Anda. Kalaupun ada, coba teruskan kata-kata saya. Kalaupun ada, Anda terusin bukan ditiru. Kalaupun ada, konteksnya sudah ada nih. Anda merasa konteksnya sudah ada Pak. Kalaupun ada, tapi produk Anda tidak laku-laku. Artinya apa? Iya, artinya nggak mendalam atau mungkin dari 100% konteks yang Anda sampaikan dari produk Anda hanya diserap 25% oleh siapa?
ITM Anda. Ya. Kode. Baca sama-sama yuk. Hati-hati Pak Bu, banyak orang bikin konteks di luar sana, tetapi tidak nyambung dengan produknya. Hati-hati juga ini. Ya, Anda udah ngerti, oh ternyata konten saya ini, jualan saya ini harus ada backingannya ternyata, konteks. Tapi hati-hati, backingannya harus nyambung, selaras, seirama dengan konten yang Anda jual gitu. Bisa dipahami? Baca bersama-sama? Saya nggak dengar? Nah, harus relevan. Anda kalau ada pertanyaan atau mungkin sambil nulis tapi loading, tenang aja Pak Bu. Ya, ini kan masih proses. Ya, insya Allah nanti di akhir Anda akan paham. Dan kalau Anda mau bertanya, takut lupa, ditulis dulu pertanyaannya di lembaran yang lain gitu. Nanti dia ada sesi tanya jawab, Anda bisa nanya. Ya, siap atau siap? Oke. 1, 2, 3. Ya. Konteks menjawab pertanyaan kunci. Pertanyaan kuncinya adalah 1, 2, 3. Saya nggak dengar. Oke. Ingat ya, itu konteks ya. Siapa pelanggan Anda yang dijuali. Nah, itu bahasa lainnya tuh ya. Usianya berapa, minatnya apa, masalah mereka apa, daya beli apa gitu ya. Pertanyaan berikutnya yang terkait dengan konteks yang harus Anda jawab adalah, baca sama-sama. Ya. Yang pertama siapa, yang kedua kapan. Kapan ini berarti menjawab masalah waktu, musim, ya, peristiwa-peristiwa, liburan atau enggak liburan, atau situasi-situasi tren yang terjadi di saat itu. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, baca bersama-sama. Ya, selain siapa dan kapan, juga di mana. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai owner. Mau ditampilkan di mana? Apakah di website, toko fisik, buka ruko, pameran, Car Free Day, di mall. Nah, ya, itu berbicara tempat ketika pertanyaannya di mana. Nah, yang pertama siapa? Yang kedua kapan? Yang ketiga apa? Di mana? Baca sama-sama. Yes. Bagaimana? Ya. How? Situasi saat ITM menerima konten Anda. Namanya bagaimana ya? Atau bagaimana perasaannya mereka itu seperti apa saat itu, suasana hati misalkan, dia kebutuhannya mendesak atau tidak, atau adakah sesuatu yang ITM Anda alami masalahnya, ada atau tidak gitu. Nah, ini berbicara konteks Pak Bu. Jadi turunan dari keempat pertanyaan itu wajib Anda jawab. Ketika ingin menjadikan produk Anda ada backingannya, ada sandingannya. Jelas sampai sini? Halo, halo, halo? Oke.
Ini masih kita lanjutkan ya. Tolong baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, ini sudah masuk ke contoh-contoh yang biasanya ada di sekitar kita. Ini contohnya apa? Saya nggak dengar. Siapa di sini yang suka makan es krim? Oh, pengen es krim semua? Ah, ya. Kode-kode. Nah, ini contoh yang paling mudah, ya. Jadi es krim itu sendiri sebagai apanya? Saya nggak dengar. Ya, es krim itu sendiri adalah kontennya, baik rasa maupun toppingnya, ya. Itu konten, ingat baik-baik. Lanjut, Mas. Baca bersama-sama. Nah, ini pertanyaan untuk apa? Ini kan es krim Anda konten akan laku jika dijual titik 2. Berarti yang mau dijelaskan apa di bawahnya? Nah, mari kita lihat. 1, 2, 3. Ya. Tadi kan kita ada 4 pertanyaan kan? Ke siapa, di mana, kapan, bagaimana. Nah ini pertanyaan kapan. Ini menjawab pertanyaan kapan, waktunya gitu ya. Es krim. 1, 2, 3. Ya, ini pertanyaannya apa tadi? Siapa? Oke. Apakah orang yang baru pulang kerja atau bagaimana? Itu dia ya. Oke. Berikutnya. Ini menjawab pertanyaan apa? Di mana? Tolong baca bersama-sama. Di pinggir jalan ramai atau pas lagi ada acara, misalkan acaranya siang-siang Anda jualan es krim di situ ya. Dan terakhir 1, 2, 3. Saya nggak dengar dengan? Oke, seperti apa Anda ingin mengantarkan, menyuguhkan es krim Anda? Itu jawaban dari pertanyaan bagaimana itu ya. Lanjut, Mas. Makanya tadi saya bilang, nulisnya pakai apa? Disingkat gitu. Disingkat aja kode-kode gitu ya. Nah, yang penting nanti Anda sampai rumah ya harus bisa baca. Jangan sampai ini gara-gara perintah Coach Ras sudah disingkat. Sampai rumah kan saya nggak bisa baca. Papa nulis apa? Sama, saya juga ngerti apa. Oke, lanjut, Mas. Baca bersama-sama. Nah, ini fakta terindah ya dari slide sebelumnya. Silakan Mas di play videonya. Ini menyandingkan konten dan konteks nih. Konteksnya di mana? Konteksnya di mana? Kan konteks banyak. Ada pertanyaan konteks. Coba dijawab. Di mana? Apalagi pertanyaannya? Siapa? Iya, orang yang ke mall kan? Apalagi pertanyaannya? Bagaimana? Nah, satu lagi pertanyaan yang kurang tadi. Waktunya kapan? Iya, nggak mungkin dia buka, nggak mungkin dia jualan saat mallnya sudah tutup. Oke, bisa dipahami? Iya. Enak juga ya. Kontennya apa? Es krim. Banyak yang jualan es krim di luar sana? Banyak yang jualan bakso? Banyak yang jualan mie ayam? Banyak yang jualan kerudung? Banyak yang jualan banyak kafe? Banyak yang jualan yang jadikan kita kuat? Banyak kan? Banyak yang jualan emas? Banyak yang jualan sekolah? Banyak yang jualan bengkel?
Anda kalau nggak bisa ngawinkan konteks, bahaya. Di antara yang banyak-banyak tadi. Banyak yang jualan roti? Banyak yang jualan pupuk? Banyak yang jual tiket? Yang punya konteks kuat, yang teringat. Yang punya konteks kuat, yang ada di hati benak ITM. Ingat, hari ini ITM mudah berpindah dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Hari ini. Begitu lihat di sosial media, pindah ke situ. Kalau Anda konteksnya nggak kuat, Anda nggak bisa bertahan. Beda kayak dulu Pak. Orang mau niru kita itu butuh waktu lama kalau orang mau niru. Sekarang gampang sekali kalau orang mau niru. Kenapa? Karena informasinya kan depan mata, tahu sendiri kan? Nah. Lanjut Mas. 1, 2, 3. Saya nggak dengar. Ya. Seperti apa itu? Seperti kado yang diberikan itu namanya apa? Konten. Tapi kado sebagus apapun, semahal apapun, sekeren apapun. Coba terusin. Kalau Anda nggak bisa nyampaikan, tidak bisa menjawab 4 pertanyaan tadi, bisa jadi kado Anda tidak akan pernah bermakna apapun. Wah, siapa tadi ngomong cinta itu? Siapa tadi? Hah? Ambil sini, cepat. Ambil. Oke, lanjut. Baca bersama-sama. Saya nggak dengar. Ya, Anda harus tahu momennya. Anda harus tahu situasinya. Anda harus tahu cara nyampaikannya. Kapan, di mana. Hah? Balik lagi. Jadi Pak Bu, Anda kalau nulis gini, tidak harus sama dengan yang Anda di depan sini. Yang penting Anda tulis sesuai pemahaman Anda, itu jauh lebih keren daripada tulis sesuai dengan gaya apa yang kita pahami gitu, supaya Anda betul-betul relate ketika Anda nanti pulang ke rumah baca gitu. Oh, ini bahasa saya ini. Tulis pokoknya konten itu, gitu aja nulisnya. Intinya konten itu, cara nyampaikan, gitu. Jadi bahasa-bahasa kita, siap ya? Next Mas, next. Baca yang bawah. Nah, gitu dia kan. Berhati-hatilah. Lanjut Mas. Ada enggak belum? Boleh saya tanya? Siapa di sini yang ingin menyampaikan sesuatu yang sangat istimewa untuk pasangannya? Iyalah yang bawa pasangan, yang gak bawa pasangan ngapain ditawarin? Salah sendiri. Bilangin event MMC itu keluarga gitu. Karena founder tahu, Bapak Ibu sekalian, founder sangat memahami ketika di keluarga itu selesai urusannya, maka itu akan berpengaruh ke bisnis. Itu founder sangat memahami, makanya event MMC itu event keluarga. Supaya ketika keluarga Anda benar,
pasti lebih mudah ngurusin bisnis. Jadi kalau ada jalan-jalan ke Singapura, ya, ke Turki, Maroko, ikut gitu. Nabung dari sekarang. Begitu ada pendaftaran langsung daftar. Belum punya duit Pak, daftar aja dulu walaupun belum punya duitnya. Ya toh ya. Mana tahu Anda daftar rezekinya datang ngalir. Boleh atau boleh? Yang penting kan Allah lihat, niat Anda baik tuh mau safar melihat kebesaran Allah Hah? Air putih salah ya. Ya. Ini konten apa konteks? Iya air putih lah ya. Saya itu Pak Bu sebelum kesini nih, di rumah itu hampir lebih 1 minggu itu batuk kayak gini. Ini mungkin karena semangat pengen ketemu Anda, sembuh batuknya sebelum menjelang ini. Tadi pertanyaan saya apa? Misalkan nih ada seseorang yang pengen mengakui sesuatu yang selama ini dia pendam-pendam belum pernah disampaikan kepada pasangannya. Padahal dia pengen nyampaikan tuh. Apa yang dia akui terserah. Bebas, Anda yang lebih tahu. Mengakui kesalahan bisa, ya toh ya? Halo? Mungkin ada yang selama ini disembunyikan, ya kan? Diakui. Atau pengen memberikan hadiah terbaik, berterima kasih kepada pasangannya gitu. Karena selama menjadi pendamping hidup, keluarganya menjadi keluarga yang dia idam-idamkan selama ini. Kenapa? Karena pasangannya ini selalu memberikan sesuatu tanpa ia minta. Jadi mau mengucapkan terima kasih. Ada enggak yang mau maju ke depan? Kang Apif mana? Siapa orangnya? Mana? Kalau Anda memberikan sesuatu di atas panggung seperti ini, menyampaikan sebuah pengakuan, menyampaikan sesuatu apa, oke? Halo? Pertanyaan saya, ini konten apa konteks? Konteks Pak Bu sekalian disampaikan di depan orang banyak. Anda seolah-olah melakukan yang namanya public commitment. Mau nggak mau Anda harus mengeksekusi. Semua orang sudah tahu. Yang suruh maju siapa? Oh minta kopi ya? Siapa yang pengen ngakui? Jadi pertama, mau minta maaf boleh ke pasangannya. Atau yang kedua, mau berterima kasih selama ini sudah mendampingi. Ini Pak Bu, boleh ikhwan, boleh akhwat. Jadi akhwat pengen bicara atau ke bapaknya. Atau ayahnya, ya, abinya pengen mengucapkan sesuatu ke uminya atau umah. Siapa yo? Mana? Mana angkat tangan dong yang serius. Mana Mas? Mana sini? Siapa yo? Ini momen yang tidak akan pernah terjadi 2 kali loh. Anda nyampaikan di rumah juga belum tentu seperti ini. Mana orangnya? Ntar lo duduk dulu. Tenang Mas, tenang ya.
Boleh atau boleh? Disampaikan ke banyak orang, boleh atau boleh? Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita, diri kita, pasangan kita adalah pasangan yang menginspirasi. Kenapa? Karena orang yang menginspirasi itulah yang akan diikuti. Anda mau diikuti atau mau mengikuti? Diikuti. Dan Rasul menginginkan umatnya diikuti banyak orang. Aduh berat. Mana angkat tangan? Ya nanti kalau kurang nggak apa-apa, nanti kita siapkan lagi ya. Ini yang sesi pertama dulu. Ayo udahlah, Mas Sarwo sini. Silakan. Sudah mengerti Pak Sarwo apa tugasnya? Tugasnya sudah ngerti kan? Menyampaikan konten dan konteksnya. Iya. Ini apanya? Ini Ini konten apa konteks? Ini konten. Konten atau konteks? Konten. Ya udah. Konteks apa konten? Konten. Nanti kita jawab ya. Nah, silakan. Panggung ini milik Pak Sarwo. Saya deg-degan. Kemarin ada yang mengaku pengantin muda ya. Siapa kemarin? Angkat tangan. Bapak Ibu, tanggal berapa sekarang ini? 31 Juli ya. 25 tahun yang lalu saya ya 31 Juli 25 tahun yang lalu saya berdua bersama-sama di panggung waktu itu ya. Saya panggil yang membersamai saya di panggung waktu itu di depan 2.000 orang. Ya, dan hari itulah hari resepsi pernikahan kami. Begitu. Jadi ada seseorang yang sangat luar biasa yang waktu itu kemudian disatukan dalam panggung yang sama. Ya. Dan seseorang itu luar biasa. Kami masih merasakan bagaimana jalan berdua dari panggung dari awal ya. Kayak gini kira-kira ya. Waktu itu pakai budaya Sunda. Jadi ada apa namanya? Yang lagu-lagu dan kemudian itu. Ya. Kemudian berdualah ya, saya jemputlah bidadari yang saya itu. Ya, kemudian berdirilah. Berdiri kemudian kami jalan di antara 2.000 yang mendampingi kami. Di kanan dan kiri ada Bapak Ibu begitu. Ya, serasa 2.000 orang itu melihat kami, mengamati kami, dan kami tampil di depan, kemudian berbagai acara mengikuti acara. Ya, dan kemudian disahkanlah kami berdua. Ya. Seperti ini musiknya mirip. Wilujeng Sumping ya, Wilujeng Sumping. Nah begitulah ya, jadi sekarang telah berlalu ya. Kalau istilah Pak Tri Dawang itu bukan 25 tahun, tapi 1/4 abad. Ya. Pak Dawang kan kemarin menuju kepada setengah
triliun. Nah, kami sekarang 1/4 abad. Jadi saya ingin menyampaikan ya terima kasih kepada istri saya, pasangan saya yang luar biasa, sehingga kami mengarungi kehidupan dengan hal-hal yang indah, dengan hal-hal yang sangat saya nikmati, anak-anak yang tumbuh ya dengan luar biasa atas asuhan beliau ya yang luar biasa ini. Jadi saat ini ya pada kesempatan ini saya ingin memberikan bunga tanpa riba kepada Terima kasih semuanya. Terima kasih Coach. Terima kasih banyak. Tapi nggak apalah. Ya, sekarang saya mau membalas. Jadi Masya Allah, mengenal beliau masih umur 16 tahun. Jadi saya masih SMA kelas 2, beliau sudah kerja waktu itu di salah satu perusahaan oil company di Riau. Jadi Masya Allah, kalau misalnya dibilang, mungkin kalau kita di sini ada coach ya, kalau beliau itu adalah coach saya mulai dari awal sampai detik ini dan insya Allah sampai akhir hayat ya sayang ya. Jadi luar biasa, terima kasih karena sudah sabar sekali sama saya gitu ya. Jadi sabarnya panjang gitu ya. Tadi teman-teman saya itu Masya Allah teman-teman SPI dan juga Halakoh yang sangat mengenal gitu ya saya dengan Pak Sarwo. Jadi sayang, terima kasih atas segalanya. Kalau mau mengulang semua akan diulang kembali, suka dan duka kita. Insya Allah sampai jannah. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Coach, untuk KSW, untuk teman-teman sekalian ya sampai ada ini segala ya. Terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiss. Oke, baik. Nanti yang angkat tangan yang lainnya nanti ya, tenang, tunggu giliran ya. Sabar ya. Boleh saya tanya? Seandainya nanti duhurnya agak mundur beberapa menit, apakah diizinkan? Mohon izin ya Pak Bu ya. Nah, ini karena materinya agak padat, jadi agak mundur. Siapa lagi yang pengen ngasih sesuatu kepada pasangan istimewanya? Mana orangnya? Oke. Ayo Mas, lanjut. Oke, baca bersama-sama. Iya, ini konten tanpa konteks. Yang kuning, 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Ya, mengucapkan
Selamat Idul Fitri. Padahal di bulan apa? Muharram. Nyambung atau nyambung? Tidak. Jaka sembung, naik, gojek, kagak nyambung, jack. Nah ya. Tuh. Lanjut. Baca bersama-sama yang kuning. Iya, bisa dipahami? Oke, good. Terima kasih. Lanjut. 1, 2, 3. Jadi syarat pintu kesuksesan syaratnya apa? Konten harus Ya. Jadi kita bisnisnya akan bertumbuh. Iya atau ya? Ketika konten dan konteksnya selaras. Ya. Seperti menemukan kunci yang tepat pada lubang kunci yang pas. Nah, ini sudut pandangnya harus bisnis. Anda sebagai tim juga sama. Anda harus menjadi tim yang tepat di dalam perusahaan Anda. Pastikan diri Anda diakui oleh owner, oleh perusahaan bahwa Andalah orang yang tepat, bukan yang di luar sana yang sedang ngantri nunggu duduk di kursi saya. Tolong tunjukkan itu kepada owner Anda. Tim, siap tim? Mana tim nih, angkat tangan. Nah, siap atau siap? Harus relevansikan, ya. Ingat, saya ulangi sekali lagi, orang di luar sana sekarang nunggu untuk antri duduk di posisi Anda. Donald Trump aja mecat pegawai negerinya. Itu kan sinyal bagi kita semua bahwa bagi Anda tim bersyukurlah kalau sudah punya posisi duduk. Perlihatkan konteks Anda sebagai tim. Bahwa saya layak duduk di sini. Sehingga perusahaan ini betul-betul menemukan kunci yang tepat. Siapa? Diri saya inilah. Gitu. Sebagai anak sama juga. Tadi sudah Anda melakukan public commitment. Mana anak bos, mana? Bahwa apapun yang disangkakan orang di luar sana, orang tua Anda bukan seperti itu. Kalian bukan seperti itu. Siap atau siap? Ya, lanjut Mas. Baca bersama-sama. Ini yang perlu Anda jawab nanti sampai rumah. Tolong Anda jawab, diskusikan dengan tim. Ini home fun Anda. Ya, pertanyaannya adalah baca bersama-sama. Saya nggak dengar. Oke, lanjut. Pastikan. Ya, lalu yang dibawa konteksnya seperti apa ya? Ini home fun Anda, diskusikan dengan tim pasangan ketika sampai di rumah. Ini mengulang pertanyaan yang di depan tadi. Masih ingat ya? Ya, konteks apa? Siapa ideal Anda, target marketnya, kapan, ya, di mana, dan how alias bagaimana, gitu ya. Lanjut. Tadi kan sudah nih. Ya, inilah yang namanya repetition Pak Bu. Repetition supaya Anda lebih dalam. Jadi slide memang ada yang kita repetition, ada yang kita ulangi gitu slide. Lanjut Mas. Lanjut. Next. 1, 2, 3, go. Jangan dicatat dulu, bentar, lihat sini semua. Oke. Ingat di atas kunci apa? Anda kalau mau ngapa-ngapain, nggak ada kunci, bisa nggak mengapa-ngapain?
Harus punya apanya? Harus punya kuncinya. Nah, kunci yang di sini Pak Ibu sekalian, memadukan antara konten dan konteks, coba dibaca yang bertebal, huruf yang bertebal. Sampai, terus? Oke, beresonansi, dan apa maksud dari beresonansi? Iya, orang lain ikut menceritakan bisnis Anda tanpa Anda suruh. Sampai di level itu, syaratnya apa? Ya harus ketemu konten dan konteks. Kalau mau beli di sana, kalau mau servis di sana, nah, itu orang lain tuh sampai ngomong tuh. Itu namanya beresonansi. Semakin kuat konteks Anda akan semakin beresonansi. Semakin diomongin orang. Anda tanpa sadar Pak Ibu sekalian berapa kali Anda beresonansi terhadap program MMC kepada saudara Anda, teman Anda, kolega Anda. Iya atau iya? Ya. Karena yang menciptakan seluruh program ini Bapak Ibu, dia sangat ahli atau lihai di urusan konteks. Akhirnya kita bisa berkumpul. Walau berbeda pulau, ya. Baca bersama-sama, sehingga. Jadi ketika bisnis kita ingin mendatangkan uang lebih banyak, syaratnya apa? Iya, lagi-lagi Anda harus terus menyadari, menyelaraskan antara konten dan konteks. Gitu. Saya punya depot air minum isi ulang. Apa? Ya, bukan AMDK, bukan. AMDK itu air minum dalam kemasan. Ini AMDK nih. AMDK itu ini ada labelnya, ada syarat AMDK-nya, bisa dijual di seluruh toko di Indonesia. Ini enggak. Ini cuman depot air minum biasa. Bukan apa? Ini AMDK. Saya enggak main di AMDK. Ini saya mau cerita konteks. Boleh atau boleh? Jadi saya nggak produksi AMDK, walaupun banyak yang dorong-dorong. Apa yang saya lakukan Pak Ibu sekalian? Saya melakukan botol seperti ini, lalu labelnya saya tulis begitu. Baca yang merah? Oke, yang bawah yang biru, kelihatan nggak? Coba baca, event. Konteks kan? Ini konteks Pak Bu. Saya nggak main AMDK. Karena kalau saya main di sini, ini bisnis bulk. Anda yang masuk di MMC atau di BIMIM udah luar kepala tuh kalau bisa, kalau saya sebut bisnis bulk. Oke, saya nggak akan jelaskan. Lanjut. Apa yang saya lakukan? Ini. Orang kalau mau bikin logo di sini, dia pesan di AMDK, syaratnya minimum misalkan 10.000 botol. Ini Pak Bu, pesan 2 lusin aja kita kerjain. Mereka pasang foto anaknya. Kenapa? Katanya karena syukuran. Pasang foto keluarganya. Kenapa? Ada pertemuan terah keluarga. Pesan 5 dus gitu. Dan harganya lebih mahal daripada ini. Jadi kalau misalkan Anda beli yang 330 mili, di luar sana pasti harganya 1.300, 1.200, 1.500 paling mahal. Ini kita jualnya di atas 2.000. Next. Ini banyak, ini ada foto segala macam. Nah, ini contohnya. Ini dia enggak, ini seseorang, Anda mungkin ada yang kenal. Dia ini sedang nyewa space area di ILC. Dia nggak tahu kalau kita ke situ botolnya
pakai botol yang sudah kita custom. Orang ini nggak pernah tahu yang nyewa. Apa dia bilang? Silakan Mas. Itu konten apa konteks? Konteks Pak Bu, isinya mah air putih doang. Konteks. Dijual lebih mahal. Kok lebih mahal? Di sebelah 1.500, kamu jual 2.000. Tapi ini bisa mendatangkan uang untuk bisnis Bapak Ibu. Brandingnya makin naik. Oh, brand Bapak Ibu dibawa kemana-mana. Sama-sama ngeluarin duit. Yang satu nggak bisa ngangkat brandmu, yang satu bisa ngangkat brandmu. Kalau brandmu terkenal, pengaruh nggak ke bisnismu? Halo, halo, halo. Nah, datang pelanggannya duduk situ ngantri, kasih minum, bawa kemana-mana. Dibaca orang, dilihat orang banyak. Nah, ini konteks. Ya. Lanjut Mas. Baca bersama-sama. Hampir semua brand besar di dunia ini Pak Bu, ahli bermain konten dan konteks. Ini dia buktinya. Baca dulu, 1, 2, 3. Lanjut. Ini bukti dari pernyataan pada slide ini. Tuh, naik. Dia enggak pernah ngomong sepatu saya kuat, sepatu saya kokoh, keren, banyak warnanya. Tapi yang dia jual konteks. Kata-kata inspirasi yang diucapkan oleh olahragawan. Dia enggak pernah bicara sepatu. Tapi bukan berarti sepatunya tak berkualitas. Kan tadi udah dibahas bahwa kontenmu juga harus bagus. Anda jangan sampai gini, wah yang penting konteks ya, berarti produk saya biasa-biasa apa? Oh enggak juga, ini tadi 200 jenis kopi Arabica di sini. Hampir Pak Bu, semua brand dunia melakukannya gitu. Dan mereka sangat lihai di situ. Baca bersama-sama. Sama-sama klinik, sama-sama tempat persalinan, sama-sama tempat apa namanya yang bikin glowing wajah ini? Biar kenceng. Kok apel banget sih? Oke, semua Bapak sekalian. Tapi kalau kita nggak bisa memberikan kafe apalagi, ya Allah. Depot air minum juga sama, semua menjual air putih yang sama, ngambil dari sumber yang sama. Kalau kita nggak bisa ngawinkan dengan konteks, terus mau ngapain coba? Akhirnya apa? Yang jadi andalan harga murah-murahan. Ya wes, sana hancur bareng-bareng. Itu yang luar sana yang nggak belajar konteks. Ini kan hebat-hebat semua nih yang di sini nih. Habis ini ya. Lanjut. 1, 2, 3. Dan membangun konteks nih Pak Bu, bukan sekali 2 kali, bukan semalam 2 malam, no. Anda harus membangunnya setiap hari, every day, everywhere, every time. Sampaikan kepada tim Anda. Tim yang dikirim juga harus berpikir, kayak mana caranya supaya konten di perusahaan saya ini lebih baik dengan adanya keberadaan saya gitu. Itu bukan cuma si owner yang mikirin, Anda jadi tim juga harus bertanggung jawab. Paham? Tim, mana angkat tangan tim? Jangan sampai Anda pulang dari sini nggak bisa bikin konteks. Kecuali kalau kursinya mau digeser. Loh iya itu ya, ngapain Anda dikirim jauh-jauh ke sini?
Itu owner tuh invest tuh buat Anda tuh. Supaya Anda bisa meringankan beban owner. Berpikir bersama owner. Gitu maksudnya Anda dikirim ke sini. Termasuk Anda anak-adik yang Gen Z itu. Sama juga. Setelah ini Anda pikirkan konteks versi Anda. Kenapa? Karena mayoriti market di luar sana nanti ada di generasi Anda. Kalau ayah Anda itu kadang-kadang udah gak nyambung lagi dengan konteks ini. Tadi istilahnya ada berapa macam tadi istilah yang kita nggak ngerti. Ya tuh ya, saya pun tak ngerti tadi istilahnya apa itu istilahnya. Nah, jadi Anda boleh kolaborasi itu. Karena pasar akan berubah kepada generasi Anda tuh. Siap atau siap? Lanjut Mas. Ini contohnya nih, Netflix misalkan. Yuk baca, koleksi film, 1, 2, 3. Oke, konteksnya menawarkan. Oke, entar dulu, entar. Anda kalau nonton Indovision, bisa nggak milih filmnya mau apa? Nggak bisa Bapak sekalian, dia cerdas. Bahwa manusia itu butuh yang namanya personal. Dan dia cerdas yang kedua, dia maunya orang itu bisa nonton dimanapun di seluruh dunia. Tinggal masukkan akunnya, bisa nonton dari manapun. Konteks. Ya, ini contoh nih perusahaan dunia nih. Yuk next Mas. Yuk, 1, 2, 3. Beragam. Oke, hadir di kota. Dia juga tahu bahwa manusia di zaman sekarang dan ke depan pasti banyak persoalan di mobilitas. Itu persoalan bagi dia. Kenapa mereka berjaya, Pak Ibu sekalian? Karena mampu menangkap persoalan masyarakat. Alias apa? Kemacetan. Dia hadir memberikan solusi. Apalagi kalau hujan-hujan. Hari ini, dulu kita kan nggak tahu tuh bahwa akan ada aplikasi yang bisa kita perintah. Betul? Dan aplikasi itu nggak punya motor, nggak punya mobil, Pak. Ini ide yang sangat luar biasa. Hadir mengetahui persoalan masyarakat. Produk Anda kalau sampai bisa di level ini juga mengetahui persoalan masyarakat, dijamin produk Anda akan orang lain akan bergantung dengan produk Anda. Tapi ingat, persoalan itu butuh dikontekskan, butuh digaungkan, butuh dimunculkan bahwa hey, you pade-pade, butuh loh produk saya. Anda kan punya persoalan kan? Nih solusinya nih. Gitu. Itu yang Anda harus pikir. Itu konteks. Karena kalau produk Anda tidak bisa memunculkan persoalan dari kebanyakan orang, maka bisa jadi daya dorong orang untuk beli produk Anda sangat kecil, Bapak sekalian. Ini contoh berikutnya nih. Coca-Cola. Yuk, minuman. Oke, tidak hanya 1, 2, 3. Coca-Cola tidak pernah menjelaskan ini loh minuman saya soda isinya ini nggak pernah Pak. Apa yang dia jual? Kebersamaan, keasikan, fun, itu jualan dia tuh. Jadi ketika ada orang ingin membersamai dirinya dengan temannya, keluarganya, yang dia ingat Coca-Cola, itulah yang dia jual. Konteks banget nih Pak Bu. Nggak pernah tuh ini sodanya sekian, rasanya, dia sudah bermain di situ. Kenapa? Karena segala-galanya Pak Bu, persepsi adalah segala-galanya. Jadi mereka menjual persepsi. Ya. Lanjut Mas. Naik ya, produk 1, 2, 3. Oke, menjual. Ya,
Ini tadi sudah saya bahas ya. Sama ya? Sama atau sama? Sama. Lanjut Mas. 1, 2, 3. Normalnya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini sangat mudah Anda jawab ketika Anda ngamati materi dari awal sampai detik ini. Iya atau iya? Iya atau iya? Bisa dijawab kan? Nah, ini home fun Anda di rumah nanti ya. Lanjut Mas. Baca bersama-sama. Pertanyaan saya, apakah ini konten atau konteks? Ayo. Konten apa konteks? Kalau ada orang jualan, dia punya produk, lalu dia bikin podcast, bla 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 bla, itu konten atau konteks? Saya nggak dengar. Hah? Saya jadi mikir apa ada yang salah yang saya sampaikan tadi ya. Ini cara atau cara? Cara apa? Cara apakah ada sesuatu yang dia sampaikan? Ada atau ada? Berarti apa itu? Saya nggak dengar? Oke. Konteks Pak Bu. Ya. Begitu banyak orang nggak pengen kehilangan masa. Begitu banyak orang nggak pengen kehilangan pengikut. Itu semua konteks untuk tetap agar dia diingat. Agar produknya laku tuh. Bikin kayak gini. Lanjut Mas. Pertanyaan saya, ini konten apa konteks? Saya nggak dengar. Apakah konten yang ada di dalam materi TBE pernah Anda dengarkan di aula di luar sana? Pernah dengarkan di masjid? Pernah mendengarkan di pengajian-pengajian yang lain? Tapi apakah disampaikan dengan cara versi TBE? Tidak, ini konteks pure. Kenapa? Karena semua materinya pernah Anda dengar, pernah Anda lihat. Bahkan pernah Anda catat. Tapi kenapa berubahnya di situ? Semua konteks. Betul, how to you deliver. Bagaimana kamu menyampaikan. Riwayatnya tidak ada dirahasiakan. Anda semua pernah dengar. Tapi kenapa berubahnya setelah di sini? Kenapa meraung-raungnya setelah dalam kelas ini? Kenapa enggak meraung saat di masjid? Kenapa enggak meraung saat di pengajian? Kan sama yang disampaikan. Iya atau ya? Ini masalah apa? Konteks. Berubahnya ke sini. Orang berubah tuh. Begitu powerfulnya Pak Bu yang namanya konteks. Orang bisa berubah seketika. Ini apa? Konten atau konteks? Saya nggak dengar. Konteks Pak. Semua orang jualan kopi. Brandnya sendiri Pak, logonya itu sendiri. Itu sudah konteks. Ada learning di dalam. Kita nggak pernah cerita kopi. Semua orang jualan kopi. Rasanya semua sama. Ini pure konteks. Nah, ini saya ketemu brand ini di kelas PTC. Saya pengen nggak, saya cerita ketemu itu. Ketemunya di akhir-akhir menjelang 365 hari. Betapa diperasnya tuh otak saya waktu itu. Suruh mikir sendiri, coba bayangin. Ini ngapain saya panggil coach kalau saya disuruh mikir sendiri. Ini enak banget nih orang depan saya ini waktu itu gitu. Tapi setelah belakang baru menyadari, oh iya untung saya digituin. Nah, ternyata itu alat bagi mereka, coach ini untuk menaikkan. Agar kita itu mampu berdiri tegak walaupun sudah ditinggal. Ternyata BTC itu isinya. Nggak boleh dituntun, nggak boleh disuapin, nggak boleh. Jadi jangan harap Anda masuk BTC terus langsung dikasih ikan sebanyak-banyak. Nggak ada. Salah besar ya. Ini konteks. Lanjut Mas. Ini ada video tapi tak usah. Lanjut aja. Hah? Tapi nanti mundur dikit. Oh ya udah, tahu gitu nggak usah ditampilin aja tadi syaratnya. Nggak apa-apa lah, nggak apa, 1 menit aja kok ini. Ini hanya penguat aja, penguat konteks Pak Bu. Ya nggak apa-apa ya. Ya udah. Oke, stop.
Tagar ini konten atau konteks? Coba baca. Saya nggak dengar. Gara-gara inilah orang ke ILC bikin video kayak tadi tanpa kita suruh. Itu video itu nggak pernah kita perintah, Pak. Dia pokoknya kalau ILC ya udah, saya mau mencapai impian saya lebih cepat tercapai ya udah ILC. Kita nggak jualan kopi kan? Ini pure konteks. Konteks. Nah, ya. Halo. Konteks. Ada ide kemarin mau mengumpulkan 100 konten kreator. Nah, nanti kalau sudah terlaksana nanti saya cerita. Ya, 100. Sekarang sudah 60 yang daftar. Bayangkan kalau semua cerita tentang konteks kita ini. Ya, nanti kalau sudah berhasil nanti saya cerita. Ini baru mulai. belum mulai. Ayo lanjut Mas, yuk. Baca bersama-sama. Cahaya? Konten atau konteks? Bagi yang sudah belajar, dia tidak akan pernah jual platnya ini. Yang dia jual adalah ide. Ide alias konteks. Ini konteks. Nih, ini konten apa konteks? Konteks. Lanjut Mas. Lanjut. Ini konten apa konteks? Konteks Pak Bu. Lanjut. Ini juga berjualan konteks. Jalan-jalanlah ke sana. Ya, lihat. Mana tahu Anda punya saudara yang buka kliniknya, jalan-jalan. Lanjut. Ini konten apa konteks? Konteks juga. Lanjut. Ini konteks Pak Bu. Mereka berjualan bukan tempat penginapan, experience. Ya, experience. Lanjut. Ini konten apa konteks? Saya nggak dengar. Ini konten. Produk ada karungnya gitu kan? Itu konten, ini barang jualan. Halo, halo. Ini konten jualan, konteksnya ini. Baca yang tengahnya tuh, feeding, yuk 1, 2, 3. Apa artinya? Memberi makan kepada dunia, menyelamatkan bumi. Dengan konteks itulah ketika Pak Mul ke Kamerun closing. Makanya sekarang Pak Mul euronya banyak. Pak Mul tuh sampai bingung tuh, euronya mau diapain gitu. Konteks. Dia senang tuh orang yang ada di depan ini, itu senang dengan konteks ini gitu. Kenapa? Karena ternyata kita itu datang ke sana bukan jualan, nyoh produkku, kualitasnya, speknya. Oh di luar sana banyak yang lakukan itu. Kan? Konteks, ini konteks. Halo, halo, halo. Oke. Baca? Saya nggak dengar? Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Angkat tangan kanan, tepuk sebelahnya, bestiku. Bos. Tolong jawab pertanyaan ini. Jawabannya? Oke. Angkat tangan kiri. Tepuk sebelahnya, bestiku. Terima kasih jawabanmu. Kalau begitu, tolong jawab pertanyaan ini. Bacain. Saya nggak dengar. Mana yang siap menjadi konten dan konteks kreator? Agar bisnisnya bertumbuh. Bisnisnya menginspirasi. Diikuti banyak orang di luar sana. Tos kiri kanannya katakan kita konten dan konteks kreator. Jadi ada kekeliruan makna Pak Bu di luar sana itu ya. Nah, baca bersama-sama. Saya nggak dengar judulnya aja.
emang sejak dari dulu beliau ini sudah sejajar dengan orang-orang atau marketer the best di Indonesia saat itu, Pak Bu. Emang beliau ini, saya terus terang Pak Bu, boleh saya cerita dikit? Sebelum saya kenal MMC tahun 2015, saya juga seseorang yang senang belajar. Dari kota ke kota ikut pembelajaran, dari seminar ke seminar kayak gini nih. Sama persis Anda. Begitu kenal MMC, begitu kenal beliau, saya jadi merasa ini orang ini ada sesuatu yang beda sama orang ini nih, gitu. Kenapa apa yang dia sampaikan itu begitu simple, sederhana, tapi mengena dan bisa langsung kita praktekin gitu. Ini beda dengan kelas-kelas yang saya ikutin sebelumnya gitu. Akhirnya pas sejak itu saya udah nggak belajar lagi di tempat lain. Karena saya merasa ini udah cukup. Tapi Pak Bu, mengenali beliau ini tidak bisa langsung seketika. Anda harus banyak terlibat ke beberapa kejadian, baru betul-betul mengenali siapa beliau. Iya atau ya? Yang lama-lama nih. Nah, agar Anda bisa kenal lagi siapa beliau, boleh nggak kita menonton sesuatu yang bisa memberikan kita, boleh ya? Nah, ini ada sesuatu yang menginspirasi yang bisa Anda tonton bersama-sama. Silakan Kang. Oke, cek. Yes, oke. Masih semangat? Siapa yang ingin master dalam hal apapun? Oke. Bapak sekalian, itu tadi yang bicara adalah Bu Marwah. Kayaknya orangnya ada di sini ya? Mana orangnya? Oh, lagi kemarin ada. Nah, nanti mana tahu ada yang ketemu, masuk kelas lagi, Anda boleh tanyakan. Betul nggak itu yang dicerita di situ ya? Baik Bapak sekalian, nanti setelah duhur akan ada materi yang juga very powerful Pak. Ya, akan disampaikan oleh orang yang juga berkualitas, orang-orang hebat, guru-guru saya juga. Dan jangan sampai Anda ketinggalan materi itu ya. Jadi nanti habis duhur masuk dengan early. Dengan apa? Angkat tangan kanan, tepuk sebelahnya, bos. Setelah duhur nanti, materinya lebih powerful. Tolong ingatkan saya, kalau nggak early, cari saya, tarik telinga saya, sampai ada di depan pintu pembelajaran. Siap atau siap? Siapa yang siap mengimplementasi konten dan konteks dalam bisnisnya? Agar bisnisnya bertumbuh, menjadi bisnis yang menginspirasi, agar bisa diikuti. Taus kiri kanannya katakan, kita luar biasa, kita luar biasa. Saya minta semua berdiri. Kaki kiri depan, tangan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.